Newsman Opinion. Presiden Jokowi kembali merombak kabinetnya. Kali ini Presiden mengganti Menteri Perdagangan M. Lutfi dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri ATR BPN Sofyan Djalil dengan mantan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Kemudian Presiden juga mengangkat politisi PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR BPN, Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Sekjen Partai Bulan Bintang Afrian Syahnur sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Apa komentar Anda mengenai reshuffle kabinet menjelang masa-masa injury time Kabinet Indonesia Maju ini? 6339160. Kalau menurut saya sih Pak Jokowi berganti Menteri Perdagangan tepat sekali ya. Pasti itu terkait dengan melambung harga tinggi kelangkaan minyak goreng yang lalu ya. Lalu untuk yang penggantinya dan pengganti Menteri Perdagangan itu juga saya rasa satu kemurahan hati Pak Jokowi terhadap partai-partai pendukungnya ya, meskipun partai kecil gitu ya, tetap dirangkul oleh beliau gitu loh. Makasih. Saya ingin mendengar kampanye diulang lagi di zamannya Prabowo, Jokowi. Tidak akan bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, tidak akan kabinetnya membongkar besar. Wakil Menteri sekian banyak, menterinya sekian banyak. Kalau di itu sampai 60 itu. Kenapa nggak mencontoh negara maju yang lain, efisien dengan 20 menteri cukup gitu loh. Inilah satu orang kementerian itu ada wakil menteri itu pelakati bagi anggarannya, protokolnya, infrastrukturnya, dan lain-lainnya. Negara lagi kayak seperti ini, kepemborosan jalan terus. Mengamati peta kekuatan pendukung koalisi Pak Jokowi dalam Kabinet Indonesia Bersatu, kelihatannya bagi-bagi porsi ya. Pak Julhas Effendi sebagai Ketua Umum PAN duduki Menteri Perdagangan, dan Pak Hadi dari Panglima ABRI ya, dan partai-partai pendukung lain. Ini harusnya mereka ini menetapkan prinsip semboyan the right man on the right place, orang yang tepat pada posisi yang tepat, the right man on the right job, orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Jadi mengakhiri masa injury time sampai 2024 nanti mereka harus menggunakan tingkat inteligensi mereka untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang kamulut ya, terutama minyak goreng dan berbagai bahan komoditi di perdagangan ini, sehingga mereka bisa menunjukkan sifat-sifat pengemban tugas yang baik ya, transparan dan penuh integritas. Jadi jangan mengecewakan dengan melakukan tindakan yang kurang baik atau manipulasi, korupsi dan lain-lain. Saya kira demikian. Iya, saya mendukung ke Bapak satu, Bapak dua. Ya semuanya ini cuma bagi-bagi jatah saja. Mungkin mengungkap ini seorang kabinet ini. Ada wamennya, nggak tahu kerjanya apa wamen, pada eselon satunya ada. Bingung kita ini kabinet tahun ini. Jadi utang dibanyakin, kabinet dibanyakan juga. Pusing rakyatnya. Mau makan saja, rakyat sudah susah, sembako saja tidak bisa diurusin. Sekarang gonta-ganti, bagi-bagi jatah. Padahal dari dulu rakyat sudah bilang Menteri Perdagangan sini situ, nggak digubris. Ya itulah, kembali lagi ke rakyat. Jangan sampai nanti 2024 kita salah memilih lagi. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau saya punya pendapat itu gini ya, nggak ada keistimewaan apa-apa, sama aja seperti gasing diputar-putar. Ya istilah ke bahasa Jakarta tuh bagi-bagi kantau, bagi rezeki aja gitu. Ya, terima kasih. Kalau saya hanya pesan kepada Menteri Pertanahan ya, gaya yang sekarang ini, kalau bisa tolonglah masalah pertanahan, sengketa tanah diselesaikan secepatnya. Mafia tanah tolong dihantam habis-habisan karena merugikan rakyat. Sudah gitu secara umum saya mohon kepada Pak Jokowi, sisa waktu yang 2 tahun ini gunakanlah untuk meningkatkan ekonomi rakyat, terutama yang menengah bawah, biar hidupnya bisa sejahtera. Ya itu aja. Ya, saya kira rakyat semua akan mengharapkan kepemimpinan leadership di masing-masing departemen, terutama yang diganti ini perdagangan dan agraria ini betul-betul dimiliki, ditempati orang yang mempunyai capability sesuai fit proper post yang dilakukan oleh Presiden dengan istilah the right man and the right job, orang yang benar pada posisi yang benar. Jadi jangan nanti
mohon maaf nih, Pak Zulkifli Hasan contohnya menggantikan Pak Lutfi ternyata tidak menguasai pengetahuan dasar basic knowledge tentang perdagangan, jadi amburadul. Ini kan tentunya jadi kurang baik gitu loh. Jadi harusnya Pak Zulkifli betul-betul fokus untuk pembenahan di Departemen Perdagangan. Begitu pula Pak Hadi atau Wakil Menteri yang mungkin karena balas jasa ya terhadap semua tindakan yang pro terhadap kepemimpinan Pak Jokowi. Saya kira semua pun yang ditunjuk itu harus menunjukkan fokus dengan integritas cara kerja yang baik untuk bisa mengakhiri masa Kabinet Indonesia Maju yang tinggal 2 tahun lagi menjelang Pilpres nanti, biar rakyat juga bisa merasakan kesejahteraan ataupun kenikmatan harga-harga yang tidak terlalu mahal seperti sekarang ini. Pada pejabat yang sudah terpilih oleh Presiden, jalankanlah tugas dengan sebaik-baiknya, menjunjung tinggi Pancasila. Jangan sampai terpecah belah negara ini mengataskan nama agama. Ini negara subur, kaya raya dari ujung Sabang sampai Merauke. Itu peternakan ayam apa semua juga banyak. Coba lihat dari Singapura sekarang, ayam aja nggak ada, susah, beli mahal. Di sini tuh orang matanya tuh udah terbelalak aja, pengen hancurin negara ini. Jangan sampai hancur ini, kaya raya dari Sabang sampai Merauke. Harus menjunjung tinggi itu Pancasila. Di sekolah harus diadakan nyanyi lagu Indonesia Raya dan baca Pancasila dari sekolah SD sampai SMA. Itu aja. Ini saya mau kasih pendapat sih. Menurut saya sih terserah siapa aja menterinya ya. Tapi yang penting Pak Jokowi 2 tahun ini tolonglah jangan bertindak gitu ya. Khususnya terhadap mafia tanah atau siapa aja yang ngerugiin rakyat ya. Seperti developer yang suka ngerugiin orang juga tolong ditindak. Menterinya siapa aja nggak masalah. Yang penting beranilah Pak Jokowi. Terus infrastruktur juga tolong dibangun lagi Bu. Udah 2 tahun ini mogok ya, nggak ada pembangunan. Supaya jadi banyak orang yang nganggur ini bisa kasih kesempatan kerja lagi lah. Infrastruktur dibangun lagi lah. Subsidi dikurangi, uangnya untuk pembangunan infrastruktur. Itu aja, terima kasih. Jadi saya sebagai masyarakat mengapresiasi sekali keputusan Pak Jokowi, terutama di bidang perdagangan ya. Pergantian ke menterinya itu sangat memberi harapan. Mudah-mudahan menteri yang baru betul-betul bisa membuat minyak goreng ini turun, karena UMKM yang jual gorengan itu termasuk produk-produk lain ya seperti bawang, cabai itu bisa lebih murah harga hidup di Indonesia. Jangan dengan tata kelola niaga yang tidak dipahami oleh pemimpin sebelumnya itu membuat kita hidup jadi susah di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Jokowi atas pergantian Menteri Perdagangan. Terima kasih. Jadi ganti-ganti terus ya, menurut saya sih sama-sama aja. Jadi bukannya pembangunan baru. Jadi saya kasih nama deh, itu menteri bagi-bagi kantau. Saya melihat ini memang Jokowi ini bisa semuanya kecuali beberapa menteri aja. Jadi yang lain itu hanya aksesoris kalau saya lihat. Makanya lebih banyak ke arah politiknya. Jadi mungkin menurut saya sih Jokowi paling nggak butuh menteri keuangan yang benar-benar menteri ya. Kalau saya bilang, kalau yang lain-lain ini hanya supaya rukun aja, supaya nggak berisik aja itu yang lain-lain itu. Kalau ngomong kapabilitasnya ya biasa-biasa aja semuanya lah itu. Kecuali menteri keuangan, mungkin menteri pertahanan, menteri luar negeri, itu yang memang benar-benar itu. Mungkin dengan 5 atau 6 menteri sama presiden jadi sebenarnya udah cukup gitu loh. Tapi karena supaya rukun ya dibuatlah sebanyak-banyaknya ini seperti sekarang ini. Terima kasih. Sedikit komentar, itu reshuffle kabinet itu kan hak prerogatif presiden. Tetapi saya akan memberikan komentar mengenai Menteri Perdagangan. Itu kan dari ketua partai PAN. Menurut saya itu hasil dari PDKP dia lah. Saya nggak lihat kelebihan-kelebihan, tapi yang jelas karena PAN itu merapatnya kan dari belakangan. Kemudian untuk Menteri APR itu ya cocok karena Sofyan Djalil kan udah terlalu lama, mungkin agak capek atau bagaimana. Kemudian untuk wakil-wakil memberikan hadiah hiburan, itu hadiah karena memang dari awal mereka mendukung Jokowi. Saya kira nggak ada yang istimewa. Terima kasih.
Iya, saya senang sekali kalau dari partai PSI, kalau nggak salah ada 2 orang tadi ya, di wakil menteri. Itu aja, Mas. Kemarin kali ketiga ya, Kabinet Indonesia Maju yang terjadi lagi pada hari Rabu. Daftar menteri dan wakil menterinya yang dicopot Menteri Perdagangan, Menteri ATR, dan Wakil Menteri ATR ya. Yang paling disorot sih ya Menteri Perdagangan ya. Mengapa Pak Presiden Jokowi memilih Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan? Karena kapabilitas dan pengalaman Bapak Zulkifli Hasan sebagai pengusaha dan juga track record skill manajerial yang panjang. Terus jelang reshuffle, momen menarik yang paling disorot adalah Pak Jokowi makan siang bareng ketua umum partai politik. Wah, ini makan siang dengan bumbu konsolidasi politik nih. Ya gitu aja sih opini saya. Ferry. Silakan Pak Ferry. Iya, saya menarik sekali ya yang disampaikan Pak Sem soal garis bawah injury time. Nah, ini juga sampai di injury time ini menjadi bahan pertanyaan juga setelah Menteri Lutfi diganti dengan politisi, ya. Apakah nanti harga minyak goreng akan turun kembali seperti sedia kala? Atau ini mengidentifikasi bahwa memang politik di kita ya begitu. Ketika Anda mendukung koalisi, berarti Anda mendapat jabatan. Kesannya kan lebih seperti itu. Jadi kalau ketika politisi itu berkumpul lalu berbicara untuk kemaslahatan masyarakat banyak, untuk kesejahteraan rakyat, sepertinya jadi jauh di atas harapan deh. Jadi ini hanya semacam kompromi aja. Ya udah dicoba aja deh, siapa tahu berhasil. Kalaupun nggak berhasil toh udah injury time ini, kan kesannya seperti itu. Terima kasih. Ya, menurut saya memang ini kan dikarenakan banyaknya adalah orang-orang politik yang masuk, ya berarti ini adalah Pak Jokowi lebih pada keputusan politiknya. Ya, tetapi tetapi kalau mau dilihat efektivitasnya belum tentu efektivitas. Tetapi setidaknya bisa mengurangi getaran-getaran, ya kan, dikarenakan akibat dari menteri-menteri sebelumnya yang mungkin kinerjanya tidak bagus, ya. Kalau menurut saya, ya itu harus dilakukan. Kalau memang ada menteri yang nggak bisa kerja, ya harus diganti. Sebab kalau dibiarkan menjadi pembenaran, ya. Tetapi menurut saya, apakah ini akan berubah total dan lain-lain? Belum tentu juga. Gitu aja, terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih seperti Bapak bilang tadi, kalau misalnya ini adalah aksi politik ya, maksudnya memang sudah waktunya mungkin untuk berbagi, karena kan PAN baru masuk nih dengan koalisi, jadi dibagilah jabatan menteri. Terus PSI juga yang dari dulu udah mendukung belum dapat kan, tapi sekarang dikasih wamennya. Terus juga Partai Bulan Bintang juga udah mendukung tapi belum dapat juga, akhirnya dikasih wamennya juga. Dan PSI dan PBB Bulan Bintang itu kan partai kecil ya, jadi mungkin wamen gitu, bukan menteri. Tapi ya terlepas dari itu semua sih kayaknya timingnya juga tepat ya. Yang diganti itu memang menteri yang kinerjanya jelek gitu, jadi Menteri Perdagangan. Terus ATR BPN juga katanya kan sertifikatnya di luar dari target yang ditentukan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah, tinggal kita lihat aja gimana kinerjanya ke depan. Oke, terima kasih. Seperti ini, dari dulu saya udah bilang pemilihan pejabat negara di Indonesia di luar eksekutif, legislatif, yudikatif itu kemungkinan sudah di skenario. Bahkan bulan-bulan lalu saya sudah bilang nanti para sekjen parpol dari PSI, terus dari PBB, termasuk yang ketua PAN itu nanti jadi menteri. Kalau ketua PAN menggantikan Mendak Lutfi, saya sudah bilang gitu, dan ternyata benar. Termasuk ada mantan yang jadi menteri, ternyata benar. Jadi ini sifatnya politis, lebih ke politis atau komprominya orang-orang parpol, bukan untuk kepentingan misalnya dalam bidang perdagangan mengatasi masalah minyak goreng, sembako lain. Misalnya dalam masalah pertanahan
ingin memberantas mafia tanah. Bukan masalah itu. Itu sangat sulit sekali dilakukan karena sudah terjadi pergantian menteri reshuffle berkali-kali, keadaan tetap sama, gitu ya, tidak berubah. Masalahnya tetap jadi masalah. Saya sih itu kan mau gonta-ganti menteri memang haknya presiden. Ya ada manfaat juga untuk kestabilan politik, memang harus menjaga kepercayaan tadi, udah kerjasama begini begitu. Ya harus saling, ya sekedar ucapan terima kasih itu permain politik. Saya rasa tidak salah juga. Masalah kualitasnya kita lihat saja nanti kinerja. Masalahnya kan kita belum tahu kinerjanya itu, kalau belum dikasih kerjaan mungkin belum tahu kerja. Semoga saja nanti bisa berakibatnya baik demi bangsa ini. Terima kasih. Ada 2 kementerian yang diganti. Yang pertama adalah perdagangan ya, Pak Menteri Lutfi diganti oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Nah, itu kan persoalannya karena minyak goreng ya, kecenderungannya begitu. Nah, persoalannya apakah nanti setelah dijabat oleh pejabat yang baru, dalam waktu berapa lamakah minyak goreng ini akan menjadi normal? Di samping juga ada beberapa komoditas-komoditas lain yang juga mengalami kelangkaan atau harganya naik begitu. Terus yang kedua itu mengenai Menteri Tata Ruang dan Pertanahan, Ketua BPN. Nah, itu juga seberapa jauh yang disorotkan mengenai mafia tanah. Misalnya ibu kota baru itu sudah tanahnya mungkin sudah diplot, dipatok-patok menjadi bahan spekulasi begitu ya. Nah, itu juga menjadi persoalan. Untuk Wakil Menteri Tenaga Kerja yang baru, mohon diperhatikan agar setiap ada pembukaan industri-industri baru, itu upayakan supaya menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak-banyaknya. Dan mohon tenaga kerja asing di Indonesia, baik yang terdidik maupun yang tenaga kasar itu, jangan banyak sekali. Karena kan kampus-kampus di Indonesia juga sudah bagus-bagus. Anak-anak muda kita sudah pintar-pintar. Jangan juga pakai orang luar terus-menerus. Jadi Kementerian Tenaga Kerja mohonlah diproteksi tenaga kerja kita dengan cara mengutamakan tenaga kerja Indonesia daripada TKA walaupun itu TKA expatriate gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.